Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, naltaqi ba'duna ba'da fi faslina hadha bisihhah wal afiyah wa bi inayati Allah subhanahu wa ta'ala. Salatan wa salaman ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Sanuwasil darsana hadha bimadatil lughatil injiliziyah bi kitab Fundamental English Grammar alladhi allafahu Betis Renfra Azhar. Wa hadha kitab yani muqarrar li Amerika. Na'am. Wa hadha kitab aidan min Amerika, hadha yuza majanan wala yuba. Hadal kitab mithlu hadal kitab buku ya. Hadal kitab mithlu al-Arabiyyah lin-Nashi'in alladhi allafahu al-Mamlakatul Arabiyyah as-Saudiyah Wizaratul Ma'arif thumma aidan yani yuza majanan wala yuba. Nah, bismillah, we are going to continue our lesson talking about the adjective clause. Pembahasan yang kemarin kita bahas itu tentang penggunaan whom. Mudah-mudahan kita selesaikan sampai which ya, dan juga sampai that ya, which dan juga sampai that ya. Cukup jelas sampai ke belakang tulisannya? Jelas. Oke ya. Mana yang harus begini ya? Gak apa-apa ya, anaknya di samping ya. Biar kelihatan teksnya. Yang bikin ini siapa? Yang upload siapa? Astri mana Astri? Astri. Ya. Using who and whom in adjective clauses. Ya. Kemarin sebagian daripada antuna sudah ada yang paham tuh. Mungkin karena sering baca ya. Biasanya kalau sering baca bisa membedakan antara penggunaan who dan juga whom. Ya. Kalau di dalam grammar yang sangat gramatikal sekali, kalau penggunaan who itu dia disebut sebagai RPS. Who. Ya. Relative pronoun as subject. Nah, kalau yang whom itu RPO. Relative pronoun as object. Fungsinya apa? Fungsinya ya adjektif, ya fungsinya adjektif. Kita lihat dulu. Tolong digeser sedikit ke bawah ke bawah. Ke atas ya maksudnya itu, ke atas ya. Nah, oke. Nah, fungsi daripada adjektif itu sama. An adjective modifies a noun. Modify means to change a little. An adjective describe or gives information about the noun. Jadi adjektif itu memberikan makna, memberikan informasi, ya, dan juga menjelaskan dan juga memberikan informasi bagi noun. Jadi memberikan sifat yang lebih detail bagi noun. Kalau misalkan I met a man, itu biasa aja ya kan? Saya bertemu dengan seorang manusia, dengan seorang laki-laki, ya. Man jadi manusia. Man manusia ya. A man ya, seorang laki-laki. Tapi ketika I met a kind man, menjadi sesuatu yang lebih spesifik, sesuatu yang lebih detail ya. Kenapa? Karena ada sifat yang dikaitkan. Kalau dalam ilmu balaghah ya, ilmu balaghah ini ada musnad dengan musnad ilaih ya. Ada yang disandarkan sifatnya dan juga ada yang menyandarkan, seperti mubtada khobar. Mubtada Muhammadun mujtahidun, mubtadanya sebagai musnad ilaih, khobarnya sebagai musnad. Begitupun dengan fi'il fa'il. Nah, ini ada yang disandarkan sifat apa? Sifat kind. The adjective kind refers to the man, ya. Dia menunjukkan bahwa orang laki-laki yang dia temui itu adalah orang yang ramah, ya. Kind man. Itu fungsi daripada adjective, describe or give information about the noun atau modifies, ya, menjelaskan. Nah, fungsi adjective clause bagaimana? An adjective clause modifies a noun, sama as the functions ya are equal, ya sama ya. It describes or gives information about the noun. Sama-sama memberikan informasi juga, ya. Sama memberikan informasi juga. An adjective usually comes in front of a noun. Kalau adjektif yang biasa
yang hanya terdiri dari satu kata, satu word, dia apa namanya? Dia terletak di depan, in front of a noun, di depan noun. Berarti sebelum ya, before ya. Nah, I met a kind man. Ini bacanya met, bukan meet ya. Verb 2 daripada meet, met ya. Dibacanya met. Jangan ditambahin pakai ma, jadi mamet. Ya. Mamet itu film Willy dan Mamet. Ada yang tahu? Tahu. Tahu ya. Itu film ayat-ayat kayak apa? Ada apa dengan cinta versi lucunya itu ya. Kok bisa tahu? Padahal film zaman kalian masih SD loh. Masih SMP loh. Tahu ya? Soalnya Sufi sih ya, suka nonton film ya. Oke, nah, I met a famous man. Ya, kemudian yang berikutnya I met a famous man. Famous ya. Saya bertemu dengan seorang laki-laki yang terkenal ya. Nah, berarti memberikan sifat bagi seorang laki-laki itu dengan kata famous ya. Famous. Nah, kemudian an adjective clause follows a noun. Kalau adjective clause dia mengikuti noun. Kita lihat di sini nounnya yang mana? Dari C sampai E. Nounnya yang mana? Ya, a man. Ya, itu adalah noun. Ya, jadi orang di sini seorang laki-laki dalam bahasa Inggris ya disebut adalah noun ya. Ya, noun ya. Kita juga tidak bisa mengartikan noun itu sebagai kata benda. Ya, karena person pun orang masuk ke dalam noun ya. I met a man. Adjective clause-nya apa? Adjective clause itu adalah susunan conjunction kemudian subject verb atau conjunction verb. Kalau kita lihat di sini, maka ini sebagai conjunction ya. Ini sebagai conjunction. Kemudian ini sebagai verb ya. Is, am, are, was, were itu adalah itu adalah to be ya, dan dia verb ya. Nah, I met a man who is kind to everybody. Saya bertemu dengan seorang laki-laki yang ramah kepada semua orang. By logic, Anda mau tanya, perbedaan kira-kira kind man dengan a man who is kind to everybody, mana yang lebih detail? Kenapa? Anda sengaja berdiri soalnya lagi nggak olahraga, jadi harus banyak berdiri ya. Biasa lagi program diet ya. I met a man who is kind to everybody. Mana yang lebih detail? Yang who is kind to everybody. Kenapa? Karena sudah dikunci itu. Jadi rahmahnya itu kepada semua orang. Kalau yang ini kind man doang. Bisa jadi I met a kind man. Di satu sisi kind man-nya misalkan buat Anda belum hafal semua nama ini, mohon maaf ini ya. Kalau mau tunjuk atau salah-salah ya. Nisrina Humaida ya, yang mana Nisrina? Nah, Nisrina ya. Misalkan Nisrina mengatakan, hey guys, I met the kind man. Dalam pandangan Nisrina gitu. Tapi dalam pandangan tuh yang kacamata di belakang siapa? Rivalnya Aufa? Ainun ya. Dalam pandangan Ainun, gua orang jutek begitu gitu kan. Nah, ternyata dalam pandangan Ainun berbeda. Nah, bisa jadi itu laki-laki itu rahmanya sama Nisrina mungkin gitu kan. Nah, I met the kind man. Tapi kalau dia mengatakan I met the kind man who is kind to everybody, berarti dia sudah mengenal betul memang baiknya ke semua orang ya. Oke. I met a famous man. Saya bertemu dengan seorang laki-laki yang terkenal. I met a man who is a famous poet. Saya bertemu dengan seorang laki-laki yang merupakan penyair atau ahli puisi. Itu apa disebutnya bahasa Indonesianya? Kalau puitis itu karakternya ya. Kalau ahli puisi apa yang suka bikin puisi? Sastrawan. Apa nyebutnya? Masa puisian sih? Puisian. Tambahin AN ya. Pembuat puisi lah ya. Pengarang puisi ya. Atau sastrawan ya. Saya bertemu dengan seseorang yang merupakan ya penyair terkenal. Jadi dibuat lebih spesifik lagi.
poet, ya, a famous poet, ya, penyair yang terkenal. Kalau misalkan famous, famous dalam hal apa? Ya, famous about what? Ya, kalau ini sudah detail lagi, ya, famous poet. Kenapa? Memang secara kaidah, kalau setiap bahasa diperpanjang katanya, otomatis ada penambahan makna, ya gak? Kaidah ilmu sorof kalian sudah paham kan? Likulli ziyadatul mabna, ziyadatul ma'ani. Ya, setiap penambahan satu bentuk kata, maka dia penambahan makna juga, ya gak? Ya. Contoh misalkan bentuk dari katanya itu misalkan ini anak kaitkan dengan bahasa Arab, ya. Ya, ini enaknya kita belajar bahasa Arab, pengantar kita ya. Misalkan di ayat Al-Quran, bentuknya itu tadinya adalah sulasi mujarrad, qata'a yaqta'u. Kemudian ditambahkan dengan menambahkan qatoto'a. Nggak mungkin qatoto'a menjadi 4, qatoto'a. Akhirnya yang to ini digabung menjadi satu sehingga dia menjadi tasdid kan, qato'a. Ini ada di dalam Quran surat Nabi Yusuf alaihissalam, surat Yusuf, ya. Ketika Siti Zulaikha dinyinyir oleh ibu-ibu yang julid, ibu-ibu negara yang lain, semuanya julid, bisa-bisanya anak asuhnya sendiri mau digodain gitu kan. Akhirnya panaslah Sayyidah Zulaikha, akhirnya diundanglah ibu-ibu yang tukang nyinyir itu. Dulu nyinyirnya sampai terdengar, ya, nggak update status, sekarang belum ada WhatsApp, ya. Akhirnya terdengar, dipanggillah, ya. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Kemudian apa lanjut ayatnya? Kayf ya hafizah, kayf. Wa qala tahruj alaihinna falamma ra'ayna akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakul karim. Ketika kemudian sudah disiapkan pisau yang tajam-tajam dengan buah, silakan dipotong ibu-ibu. Pisaunya apa namanya pisaunya lagi? Buahnya ambil, potong gitu. Kemudian ukhruj alihinna, keluarlah Yusuf. Nabi Yusuf keluar dari ujung sampai ke depan. Kalian kalau yang nonton filmnya seru deh, ya. Ada filmnya ya. Ada. Kalau ada punya yang bahasa Persia filmnya, bahasa aslinya. Ya. Nah, ada yang bahasa Arabnya juga, ya. Di YouTube sudah ada ya. Kemudian datang Nabi Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna. Qatta'a itu bukan kepotong sekali. Aduh, enggak, tapi terus aja diiris-iris. Saking nikmatnya memandang Nabi Yusuf yang ganteng banget. Super ganteng. Itu ibu-ibu yang di sana. Kalian juga memungkinkan yang di sini. Kalau Nabi Yusuf lewat, udah pokoknya nggak bakal ingat deh gitu ya. Yang sudah punya suami nggak ingat sama suaminya, gitu ya. Kenapa? Itu membuktikan bahwa ketampanan Nabi Yusuf menjadikan fitnah, ya, menjadikan sebuah fitnah. Rasulullah, nama Nabi Yusuf lebih tampan siapa? Ulama sepakat Rasulullah dengan Nabi Yusuf lebih tampan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ketampanan Rasulullah terhijab dengan kebijaksanaannya. Gitu. Baca di kitab-kitab sirah syama'il. In kana hunaka su'al. Nah, man ajmal ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bi Yusufa. Siapa? Faqala jumhurul minal ulama. Ya, bahkan sebagian kitab mengatakan wa tafaqala ulama anna ajmalan nabi minal anbiya fa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam walakin hujiba bihikabin bikarami, tertutup dengan kewibawaannya. Bahaya soalnya kalau Rasulullah sama seperti Nabi Yusuf menimbulkan fitnah itu kan. Tidak ya, kata ya. Wa qatona. Nah, itu kan ada penambahan satu huruf doang. Berarti benar-benar motong-motong gitu kan. Sampai mengatakan in hadza illa malakun karim. Wah, ini mah malaikat ini mah, bukan manusia. Baru deh kata Siti Zulaikha, baru tahu kan? Saya setiap hari ketemu sama dia, ya. Kamu baru sekali doang udah sampai begitu tangannya. Saya nggak sampai begitu banget, kata Sayyidah Zulaikha ya. Kata itu berarti ketika ditambahkan kata susunannya, maka bertambah maknanya. Begitupun dengan ini, maknanya menjadi lebih detail. Grammar terminology-nya apa? I met a man
Karena I met a man, susunan adjective clause itu, karena adjective clause itu sudah membentuk sebuah kalimat, ya. Cuman bedanya ada conjunction, ya. Conjunction kemudian verb, ini membentuk sebuah kalimat. Ini juga sebuah kalimat, ya. Nah, kalau mau kita pecahkan jadi begini. Ini apa namanya? Udah lama banget apa namanya? Kalau ini middle atau apa namanya? Pilot ya? Pilot. Nah, I met a man, ya. Who is kind to everybody. I met a man. Kita pecahkan nih. Satu adalah kalimatnya I met a man. Kemudian masih dibicarakan nih. He is kind to everybody. Gitu kan? Ya. He is kind to everybody. Berarti ada dua kata kan? Ada dua kalimat ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kemudian digabungkan, ya, namanya kalimat majemuk, ya. Kalimat majemuk menjadi apa? I met a man who is kind to everybody. Dengan memberikan conjunction who, ya. Nah, kita lihat di sini. I met a man. Ini merupakan independent clause. Independent clause itu artinya main clause. Dia bisa berdiri sendiri. Ketika kita mengatakan I met a man, ada subjeknya nggak? Ada I. Ada verbnya nggak? Ada man. Ada objeknya nggak? Ada man. Berikan titik, berarti ini adalah kalimat sempurna. Disebut sebagai sentence, ya. Nah, it is a complete sentence. Kemudian ada lagi, he lives in Chicago, ya. Seorang laki-lakinya itu tinggal di Chicago, ya kan? He lives in Chicago. An independent clause, it is a complete sentence. Ini adalah complete sentence juga. Jadi ada dua kata nih, dua kalimat, sorry, ya, dua sentence. Nah, kemudian dirubahlah yang lives in Chicago-nya, he-nya menjadi conjunction who, ya. Ini yang disebut sebagai relative pronoun as subject, ya, who, ya. Who lives in Chicago. Ini kalau di bahasa Arab ini namanya isim mausul, ya, isim mausul. Alladzi yaskunu fi Chicago. Ra'aitu ar-rajula alladzi, nah begitu ya. Yaskunu fi Chicago, hakala. Nah, complete sentence, who lives in Chicago. Nah, kemudian kalau ketika dirubah menjadi conjunction, kemudian verb, maka ini a dependent clause. Dia nggak bisa berdiri sendiri, ya, nggak bisa berdiri sendiri. Contohnya, ketika misalkan Anda mengatakan I love you because you love me, gitu ya. Kemudian Anda mengatakan I love you, sentence nggak? Sentence nggak? I love you, cukup nggak? Nggak cukup juga, orang udah mengatakan I love you. Cukup, sentence. I, subject, love, verb, you, object. Tapi kalau ada yang orang mengatakan because you love me, bisa dipahami nggak? Karena kamu cinta aku. Terus apa? Kamu cinta aku, ya terus apa? Gitu kan? Because I love you, karena aku cinta kamu. Iya, terus apa? Emang perempuan mau gitu doang? Because I love you, nggak dinikahin gitu, nggak dihitbah, nggak ditaruh, emang mau? Enggak kan? Terus nanya balik, and so what? What's the next? I will marry you. Oh, thank you. Nah, itu baru, ya kan? Sebagai jawabannya, ya. Nah, berarti kalau yang conjunction ketemu dengan subjek, ya, atau ketemu dengan verb langsung, ini belum sempurna. Who lives in Chicago? Yang tinggal di Chicago. Iya, siapa yang tinggal di Chicago, ya kan? Who lives in Chicago, ya. Atau kalau dikasih tanda pertanyaan di sini, jadi pertanyaan. Who lives in Chicago? Ya, ini adalah dependent clause, anak kalimat. Kalau ini adalah induk kalimat. Digabungkanlah ini menjadi satu kalimat majemuk sehingga kita butuh adjective clause. I met a man who lives in Chicago. He-nya udah hilang. He-nya masuk ke sini digantikan oleh who, ya.
I met a man who lives in Chicago. Saya telah bertemu dengan seorang laki-laki yang tinggal di Chicago. Keren nggak? Biasa aja ya, karena memang tinggalnya di Chicago ya. Oke, in Chicago ya. An independent clause ya. Ingat-ingat Chicago ini, Anda pernah kasih contoh ini, ada akhwat di KPI ya, semester 7. Anda namanya lupa. Kalau nggak salah Anissa. Dia ngasih contoh ya. An Italian guy ya, who is be my apa contohnya ya? Anda lupa ya. Maknanya itu seorang laki-laki Muslim Italia Muslim man ya, yang telah saya temui di Masjid Istiqlal ya, adalah suami saya, gitu kan? Ini benar atau enggak, gitu kan? Ya benar Ustadz, ini suaminya dia orang Italia Muslim, gitu. Ada sekarang lagi semester 7, gimana ceritanya bisa ketemu di Istiqlal, gitu kan? Ya, jadi ada perjalanannya lah ya, gitu ya. Jadi dia suaminya orang Itali Muslim ya, gitu ya. Mu'alaf berarti ya. Ya, I met a man who lives in Chicago. Anak pikir, keren juga nih anak-anak Al-Hikmah ya gak? Ya, suaminya orang Itali ya. Pengen punya suami begitu, pengen? Hah? Pengen punya suami bule? Orang-orang bule itu suka loh sama orang Indonesia ya. Tahu ini gak? YouTuber Roshida, namanya Roshida apa ya? Hikmatul Roshida. Jadi dia orang Jawa, kemudian nikah sama orang luar negeri, cinta banget suaminya guru bahasa Inggris, udah orang luar negeri guru bahasa Inggris lagi. Makanya Hikmatul Roshida itu YouTube-nya terkenal juga, dia suka masak ya, buatin suaminya gitu kan. Oh, cinta banget itu suaminya ya, karena servisnya itu loh, dalam artian ya, udah masaknya jago, udah ramah gitu kan. Itu laki-lakinya kalau ditanya, oh ini pokoknya the best banget katanya ya, gitu. Sekarang sudah bahagia ya, punya anak juga ya, gitu. Nggak tahu sekarang tinggal di sini apa di sana ya, kayaknya di sana deh tinggal ya. Nah gitu ya. Tapi orang Indonesia juga masih banyak kok, tenang ya, santai aja. Belajar aja, belajar. Kadang ada sebagian ikhwan yang agak sedikit galau-galau gitu ya. Anda tanya gitu ya, santuy aja tentang perempuan banyak gitu kan, gitu kan. Iya sih Ustadz gitu kan. Udah belajar aja, fokus skripsi, pikirin apa gitu kan. Kadang ada yang suka nge-WA nanya-nanya, Ustadz ada ini enggak? Ada kandidat enggak? Ada ini enggak? Gitu kan. Ya kandidat kan nyebutnya lah, kan calon. Iya, ya kan? Kandidat. Atau ada yang memungkinkan nggak, misalnya gitu ya. Anak nih dekat bukan cuma sama mahasiswi ya. Kalau sama mahasiswi nggak enak dong, masa seorang ustadz dekat sama dosen laki-laki, dekat sama perempuan. Enggak, anak sama ikhwan juga dekat ya. Anak kayak adik kakak kalau sama mahasiswa ikhwan itu ya. Tapi mereka respect sama anak, dan anak pun kadang kalau tegas gitu ya. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi kalimatnya begini, I met a man who lives in Chicago. Oke, bisa dipahami yang ini? Oke, next sekarang. Terus. Oke, nah, kemudian menggunakan who dan whom dalam adjective clause. Bagaimana cara menggunakannya? Who dan whom, ya. Kalau who tadi ya, dia menggantikan subjek. Ya. The man is friendly. Titik. He lives next to me. Ya. Seorang laki-laki itu friendly, ramah. He lives next to me. Dia tinggal di sebelah saya. Ya. He-nya dirubah menjadi who. Dengan catatan, he-nya itu adalah pronoun as subject. Ya, pronounnya sebagai subjek kan di atas. He-nya refer ke mana? Kembali ke mana? The man. Bukan ke friendly, nggak bisa, ya nggak?
ke the man. He lived next to me. Karena he-nya itu sebagai subjek, maka diganti dengan who. Dibacanya who, bukan wo, ya. Masih ada yang baca wo soalnya ya. Who-nya cuma satu, nggak banyak. Kalau banyak jadinya nah, jadi diganti he-nya jadi who, ya. Sehingga who live next to me ini berarti jadi anak kalimat. Yang induk kalimatnya the man is friendly. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Karena adjective clause itu terletak setelah noun, ya, follows a noun. Tadi di contoh yang di penjelasan yang tadi, maka dia diletakkan di depan. The man who live next to me is friendly. Ya, the man who live next to me is friendly. Di sini ada dua verb. Yang mana aja verbnya? Verbnya yang mana aja? Yang satu lives, yang kedua is, yang kedua is, ya. Oke, ya. He-nya sudah digantikan dengan who, ya. The man who live next to me is friendly, ya. Bukan the man is friendly who live next to me, salah, ya. Kalau the man is friendly who live next to me berarti di depan friendly dong, gitu kan? Yang friendly di situ adalah adjective, nggak bisa, ya. Itu sesuatu yang salah, tuh incorrect. The man is friendly who live next to me. Ya, he is a subject pronoun. He adalah a subject pronoun. He refers to the man. To make an adjective clause, change he to who. Dirubah he menjadi who. Who is a subject pronoun? Who adalah subject pronoun. Who refers to the man. Ya, who juga kembali ke man. Ya, jadi dalam bahasa Arab juga ada domir, ya. Domir itu harus ada pengembaliannya kan? Ya'udu ila, ya. Ad-domir muttasil ya'udu ila. Ya'udunya kembali ke mana? Nah, ini pun sama. Refers namanya. Refers to, ya. Nah, the man itu tempat kembalinya disebut sebagai, kalau di dalam itu kan aid, ya. Aid kalau di dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris namanya antecedent, ya, antecedent, ya. Itu banyak kecocokan ya bahasa Arab bahasa Inggris, ya. Makanya anak pernah ngajar teman-teman pengusaha, ya, ngajar bahasa yang sudah punya background bahasa Inggris, anak sisipkan bahasa Arabnya. Yang udah punya background bahasa Arab, sisipkan bahasa Inggrisnya, gitu. Cuman nggak berjalan lama, ya, hanya berjalan pengenalan mubtada khobar, kemudian fi'il fa'il aja, verb yang nominal, kemudian yang verbal. Udah dari situ nggak dilanjutin lagi, ya. Anaknya juga belum menganalisis secara full, ya. Tapi di luar negeri sudah banyak orang-orang yang menganalisis Al-Quran by grammar, itu sudah ada, ya. Ada namanya korpus Quran, ya. Itu bagus banget, ya. Itu diantara orang-orang Muslim yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, ya. Mereka punya semangat yang tinggi biar bisa paham nih gimana sih semantik, hermeneutik, kemudian stilistik, ya, style daripada bahasa Arab itu keindahannya apa sih, gitu kan? Dibahaslah oleh mereka. Oh, indah banget, ya. Oh, pronounnya begini. Oh, kemudian punctuationnya begini. Oh, ini begini. Akhirnya mereka memahami dengan pemahaman bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau kita nggak memahami bahasa Indonesia, itu keindahan Al-Quran, ya. Makanya perdalam bahasa, karena nggak akan rugi, ya. Ustadz, saya mau bukan orang bahasa, saya mau orang eksak, gitu. Ya. Saya mau matematika, ini bahasa mah tetap aja penting, karena it's the communication, ya. From you was born until you die, pasti kita komunikasi terus kan? Karena Allah berikan kita mulut untuk berbicara, ya gak? Berarti komunikasi itu penting, ya gak? Sayang banget kan kalau kita punya mulut pakai bahasa isyarat, kan? Mubazir banget kan? Ya. Oke. Kemudian yang C, ya, kita lihat. The man was friendly. I met him. Him ini sebagai objek, bukan he, bukan I met he, tapi I met him. Ya, ini boleh, mau pakai H besar juga boleh. Him, bahkan lebih enak dibanding H kecil. Him susah. Him, ya. The man was friendly, I met him. Ya, nah, I met him. Nah, him-nya ini kita rubah menjadi whom. Ya, him is an object pronoun. Him refers to the man. Kita lihat aja, him-nya kembali kemana? Him-nya kembali ke the man. Nggak mungkin si I, kembali ke si the man. Udah menceritakan orang ketiga, mutakalim disebutkan, kan nggak nyambung, ya kan? By logiknya nggak nyambung, ya. Sehingga berarti him yang cocok. I met him.
ya. Him-nya diganti menjadi whom, bukan who lagi. Dan kemudian kita gabungkanlah, ya. Kita gabungkanlah, ditaruh di setelah noun. The man whom I met. Him-nya nggak usah ditulis lagi. The man whom I met him, nggak usah. Ya, kenapa? Karena him-nya udah masuk ke dalam whom. The man whom I met was friendly. The man whom I met was friendly. Ya, was friendly. Itu yang pakai who. Oke. Bisa dipahami di sini? Is it clear? Or one of you maybe want to try to make the sentence? Ada yang mau bikin dulu sentence-nya? Or I gonna choose one of you to make the sentence like this? Anak tunjuk aja deh. Hah? Oh, asking. Come on. But Indonesian language. Yes, Indonesian language. Yeah. We inshallah in this campus, in this class, yeah, we use 3 languages, yeah, Indonesia, Arabic language, and English. Kalau dibawa jadi mandi saya, itu adanya humas ya saya. Itu jadinya pertanyaan atau gimana? Itu pertanyaan dong. Bukan who are we ya Harusnya who are we? Itu ya. Cuman who itu bahasa slang, bahasa yang speaking. Jadi bukan bahasa resmi. Kalau di bahasa grammar for writing nggak bisa who us, nggak bisa. Kalau bahasa novel bisa. Who us, siapa kita? Gitu kan. Who are we yang cocok ya. Seperti itu kan. Who am I? Yang betul kan begitu. Tapi masih ada aja yang who I am. Gitu. Itu ada perbedaan lah. Perbedaan ahli bahasanya Amerika. Ada 2 mazhab. Mereka juga sama kayak Basroh sama Kufah gitu kan, beda-beda ya. Imam Sibawayh dengan Imam Al-Farisi itu kan beda-beda mulu kan. Gitu. Tapi mereka punya hujah. Yang satu who am I? Yang satu who I am. Why? Mereka menggunakan hujah-hujahnya. Ya, karena perkataan ini dan itu, perkataan William Shakespeare, perkataan itu dalam puisinya, dalam sastranya begitu dirujuk juga sama. Gitu, cuma rujukannya nggak kuat. Kalau kita Al-Quran, ya kan, hadis Nabi, Jawami'ul Kalim, perkataan sahabat, syair jahili, ya, jadi jauh banget ya. Tahu nggak FYI, ya, FYI, ya, for your information, ya. Jadi bahasa Arab itu katanya kalau dikumpulkan tidak berkurang, tidak berulang, ada 12 juta sekian. 12 juta sekian. Makanya kalian lihat di bawah ada kamus lisanul Arab, ya, segini kamusnya, ya. Masih ada lagi yang lebih besar lagi kamusnya, ya. 12 juta kata tidak berulang. Kalau bahasa Inggris di total 600.000. Bahasa Indonesia lebih banyak kan, sekitar 700 sampai 800.000. Bahasa Arab 12 juta kata lebih, ya. Sehingga di bahasa Arab, ya, contoh misalkan kita tahunya ini kuping ya, sama daun telinga kan. Kalau di bahasa Arab dibagi, ini naik dikit, ini namanya apa? Kesinian dikit namanya apa? Yang ada tulangnya namanya apa? Yang di ujung sini namanya apa? Yang di dalam pentulan sini namanya apa? Yang dalam namanya apa? Itu udah ada tuh. Satu kuping aja paham berapa mufradat. Ya. Ya. Kalau di dalam ilmu fikih ya, di dalam ilmu fikih terkait masalah diat ya. Luka, kalau luka yang tergeres kemudian dia menimbulkan koreng namanya apa? Yang lebih dalam dikit kena lapisan epidermis namanya apa? Yang sampai tembus ke itu namanya ada lagi. Semua yang sampai kena tulang apa? Yang sampai tulangnya itu semuanya ada. Nama jenis-jenis lukanya. Makanya perbedaan ya. Begitupun tidur, ada tidur yang mulai ngantuk namanya lain lagi. Yang udah ngantuk berat namanya lain lagi. Yang tidur masih setengah tidur namanya lain. Yang tidur udah nggak eling apa-apa, udah nggak ingat apa-apa, ada lagi istilahnya ya. Luar biasa ya, bahasa Arab ya. Sangat kaya banget ya. Kita kembali ke sini ya. Tadi jadi who us, kalau ada tanda tanya ya, berarti itu bahasa speaking aja. Bahasa yang resminya adalah who are we ya. Oke ya. The man whom I met was friendly ya. The man whom I met was friendly. Oke, sekarang kalian minta contoh dulu dari deretan yang depan. Oke, deretan yang sini, deretan yang sini. Oke. Silakan buat dulu contoh sebelum kita next yang berikutnya.
Okay, let's think the first and then make the sentence. Anda punya kawan anak namanya Abdurrahman Zahir. Saudara Abdurrahman Zahir ya, di Libya sama bareng. Kemarin dia ngisi khutbah nikah ya, pakai bahasa Inggris, keren banget bahasa Inggrisnya. Anda nggak tahu dia sekeren itu gitu ya. Cukup terkenal, banyak kok, 100.000 berapa gitu followersnya ya. Abdurrahman Zahir. Jadi sama-sama kita di jurusan Masrofi ya, di Hidari. Keren banget. Oke, kemana? Ditambah sama yang di belah sini, ada yang mau bikin satu atau dua contoh aja buat perwakilan kelas. Kalau langsung susah ya. Biasanya diketik ya. Ya, oke deh diketik ya nanti aja ya. Ya, kita skip dulu ya. Oke. Next. Exercise 1. Oke. Adjective clauses with who and whom. Ya, adjective clause dengan menggunakan who and whom. Kayak goyang ya tadi ya? Iya. Goyang kenapa? Oh ininya goyang. Helikopter lewat. Do you know the people? They live in the White House. Ya, kita gabungkan. Nggak mungkin kita ngomong do you know the people? And the people live in the White House. Kelamaan. Bro, do you know the people? And the people live in the White House. Kepanjangan, ya kan? Dua kalimat mau nanya gitu ya, diulang dua kalimat, akhirnya digabungkan, ya. Do you know the people who live in the White House, bro? Gitu kan? Nah itu menjadi bahasa yang lebih singkat ya, kata majemuk ya. Do you know the people who live in the White House? Kenapa? Karena who-nya itu menggantikan they. They-nya refer kemana? Ke people, bukan ke you. Oke? Lihat refernya ya. Lihat refernya, oke? Lihat pengembaliannya ya. Oke, do you know the people who live in the White House? Kemudian the woman, ya, the women, ya misalnya women, ya. The woman gave me some information. I called her. Ya, the woman whom I called gave me some information. Seorang perempuan yang telah saya telepon telah memberikan saya beberapa informasi, ya. Jadi banyak yang-nya gitu ya. Ya, mau nggak banyak yangnya? Hah? Apa ya? Kalau dari suami baru ya, yang gitu ya. Oke, sekarang nomor 4 kita jawab ya. Nomor 4 dari deretan yang sini. Ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke, kita mulai. The waiter was friendly. He served us dinner. Kira-kira mau pakai apa, who atau whom? Pakai who. Kenapa pakai who? Karena di sini yang mau kita gantikan adalah he. He itu adalah subject. Berarti gimana? The waiter who served us dinner was friendly. Ya, was friendly. Ya, kita tulis deh. Kita tulis ya. The waiter, chill. The waiter, yeah, who served us dinner was friendly. Oke, nomor 5, belah sini. The people were very nice. I met them at the party last night. Lihat, ada I bukan the people, tapi them sebagai objek, ya enggak? Them, ya, bukan hem, ya. Kalau hem jadi nanti hem. Kalau them nggak ada them, ya. Adakah lagu yang ada them-nya? Jangan dipikirin ya. Oke ya. Oke, gimana nomor 5? The people. Ini yang ada ikat yang ini ya. Kalau ini yang belakang siapa nih? Hah? Syarifah Hidayatullah ya. Nah.
Oke, gimana? Bahas ini. Ini peci ini lagi keren nih. Karena kemarin pelantikan presiden berderet pakai peci ini ya nggak? Oke. Jadi Alan kayak ngerasa apalagi badan Anda mirip-mirip Prabowo dikit lah ya. Oke, ya. Gimana nomor 5? I met him. I met them. Pakai whom? Who. Gimana cara menggabungkannya? Gimana? Oke, good. The people whom I met at the party last night were very nice. Were. Ya. Kenapa pakai were bukan was? Karena the people. Oke. Nomor 6. The people have 3 cars. They live next to me. Nih, kelas ini. Oke, gimana? The people who live next to me. Oke, the people karena they ini sebagai subjek, ya. Ini sebagai subjek nih, ya. Iya. Langsung aja the people who live next to me, ya. Have 3 cars. Oke. Oke. Nomor 7. The man talked a lot. I met him on the plane. Pakai apa? Who atau whom? Pakai whom, ya. The man talked a lot. I met him on the plane. Berarti gimana? The man whom I met on the plane talked a lot. Okay. The man whom I met, himnya nggak usah. On the plane talked a lot. Seorang laki-laki yang saya telah ketemu di pesawat banyak ngomong, ya. Oke, ya. Oke, ya. The man talked a lot. He sat next to me. Pakai who atau whom? Hah? Who? Oke. The man talked a lot. He sat next to me. Berarti the man who sat next to me talked a lot. Oke, ya. 3 women, ya. 3 women walk into my office. I didn't know that. Pakai apa? Pakai whom. Oke, berarti gimana? Women. Gimana? Whom I didn't know. Sorry, I didn't know. The women whom I didn't know, yeah, walk into my, into digabung ya, into my office. Oke, nomor 10. Sini, I talk to the women. They walk into my office. Mana? Oke. Who? I to
Ya, who walk into my office. Oke, ya. Bisa dipahami? So, Ana minta tolong dibacakan. Sama ini absensi Rana nih, Ana lupa naruh nih, baru per hari ini. Mudah-mudahan ketemu ya di rumah ya. Di dalam nggak ketemu. Nanti absennya tolong direkapin ya. Hilya ya, nanti kirim ya. Oke, I gonna choose to write this number 3 until number 6 ya. I'm gonna choose siapa ya? 6 Syamsiah. Nomor 3 sampai nomor 6. Kemudian 7 sampai 10 ke yang di belakangnya yang dengan face mask. Oke, ya. Ya. Syamsiah dulu nomor 3 sampai 6. Ya, listen carefully to my friend ya. Tapi The police officer was friendly. She gave me the direction. Direction. Direction atau direction? Direction. The police officer who gave me direction was friendly. Okay, good, great. Number 4. The waiter was friendly. The waiter Was friendly. He served us dinner. The waiter who served us dinner was friendly. Okay, good, great. Number 5. The people were very nice. I met them at the party last night. Okay. The people who I met at the party last night were very nice. Okay, good, great. The people have 3 cars. They live next to me. The people who live Next to me. next to me have 3 cars. Okay, good. Nah, ya, nomor 7. Siapa namanya? Di belakang. Aisyah. Come on, Aisyah. The man covered over. I met him on the plane. The man who I met on the plane covered over. Okay, good, great. The man covered over. He said next to me. Next to me, okay, good. The man who sat next to me covered over. Okay, great, good. The woman covered in. 3 women. We were women walked into my office. I didn't know them. Ya, terus 3. Three women who I didn't know them into my office. Oke, into my office. Into ya. Oke. My office. Nomor 10. I talked to the woman. They walked into my office. I talked to the woman who walked into my office. Oke, great. Thank you very much ya. Oke, ya. Sekarang kita next lagi. Ini agak banyak nih, kita selesaikan adjective clause-nya. Sekarang kita next lagi terus. Ini nggak usah next. Coba lihat yang ini, yang 5 nih, yang di atas ya. Terus yang exercise 3, adjective clauses with who ya.
The man who answered the phone was polite. I like the people sat next to us at the soccer game. Kita rubah berarti gimana? Kita tambahkan who. I like the people who sat next to us at the soccer game. Yang ketiga, people paint houses for a living are called house painter. People who paint houses for a living are called house painter. Ya. Kemudian nomor 4, I'm comfortable around married couples argue all the time. I am comfortable around married couples who argue all the time. Argue, what is the meaning of argue? Debat, ya. Saya nggak nyaman, ya, dikelilingi oleh pasangan, ya, pasangan yang telah menikah yang debat terus setiap hari, ya. Couples argue. Nah, nomor 5. While I was waiting at the bus stop, I stood next to an elderly gentleman, started a conversation with me about my educational plans. Ditaruh di mana who-nya? Taruh di mana? Nah, taruh di sini, ya. Berarti gimana? While I was waiting at the bus stop, I stood next to an elderly gentleman who started conversation with me about my educational plans. Okay, good. Next. Terus. Nah, oke. Nah, tadi kita cara mencari tahu tentang penggunaan who dan whom. Cara mudahnya, biasanya orang-orang kalau pas speaking mereka menggunakan them, ya, bukan menggunakan who dan whom. Itu untuk cara mudahnya. Daripada pusing-pusing mikirin pakai who dan whom, mending dijadiin that semua, dan itu it's okay dalam speaking. Tapi kalau dalam grammar biasanya mereka pakai ini semua. Kalau untuk academic writing, ya, makanya academic writing itu nggak mudah, ya. Jurnalis, ya, kemudian orang membuat berita, pembuat teks, itu nggak gampang, apalagi kalau academic writing. Makanya kita kalau belajar TOEFL, reading dan written expression itu kan harus mikir tuh, menganalisis setiap teksnya karena unik, ya. Teks bahasa Inggris itu kayak bahasa Arab, unik dia. Harus kesinambungan, ya, subject verb agreement-nya harus ada, conjunction-nya ada atau enggak, oh ini enggak make sense, ya, oh ini enggak cocok, ya, pasangannya enggak pas, dia berpasangan juga, ya, seperti misalkan nazartu ilaiha, bukan nazartu alaiha, kan, nazar ila, kan. Jadi bahasa Inggris juga sama, similar to, close to, next to, equal, are, is, kemudian same as, different to, itu sama tuh, dia sepaket juga, ya. Yang sepaket-sepaket itu memang harus dihafal, ya. Kalau salah gimana saat ketuker? Kalau lagi ngomong nggak masalah. Tapi kalau untuk academic writing akan dicoret langsung sama dosennya, ya. Kalau di academic writing, ya, salah nih, gimana sih kamu orang Inggris nggak paham ini, bisa gitu kan, ya. Oke, ya. Dan itu memang ada kamus khusus, ya, untuk memahami itu, ya. Ya, kita lihat di sini, ya. The man is friendly, he lives next to me, ya. The man who lives next to me is friendly. Diganti menjadi that, ya. The man that lives next to me is friendly, ya. Menjadi that, ya. Ini yang menggantikan apa? Who menggantikan S subject, ya, MPS, ya. Relative pronoun as subject, ya. Kemudian yang D, the man was friendly, I met him. The man was friendly, I met him. Him diganti menjadi whom diganti menjadi that, ya. The man whom I met was friendly. The man that I met was friendly. Dan ternyata kalau penggunaan objek, ya, as object, ya, yang digantinya object pronoun, maka bisa dihilangkan, ya. Ini dihilangkan, tanda tidak dibaca. Kalau dalam ilmu tajwid, ilmu tahsin, ada dua sifar, ada yang begini, ada yang begini.
Sifar mustatir dengan sifar mustadir. Yang dibaca mustatir apa yang mustadir? Mana yang guru-guru Quran ini? Yang guru-guru Quran mana? Hah? Yang dibaca ini ada di surat kuliah nih. Ada. Ana abidu ma'abatum. Surat kuliah. Kan dibacanya kuliah, kul semua kan? Masih keluarganya kul kan ini kan? Ya kan? Wala ana abidu ma'abatum. Ya kan? Wala ana, anaknya bulat ya. Bulatnya tahu lonjong atau enggak tuh? Ada yang ingat gak? Anak udah lama nggak belajar tahsin soalnya. Yang lonjong yang dibaca, yang nggak lonjong. Kalau lonjong dia sambung dibaca. Kalau bunyinya sambungnya nggak dibaca. Iya. Bunyinya dibaca. Ini nggak dianggap. Berarti Yang bulat, yang bulat namanya mustatir atau mustadir? Mustadir. Karena bahasa Arab mustadir itu artinya bulat, ya, bukan mustadir, ya. Oke, ya, mustadir. Nah, ini sama nih, sifar nih ceritanya nih, ya, ceritanya, ya. Nah, pola ini dihilangkan disebut sebagai omitting. Di sini disebut sebagai omit. Omit, mana kata omit ya? Omit. Ada nggak? Nah, ini omitted, ya. Be omitted, ya. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai omitting, ya. Omitting artinya dihilangkan, pola penghilangan. Nanti dalam bahasa Inggris ada pola penghilangan, ada pola penyingkatan. Ada omitting, ada reducing, ada abridgment, ya. Nggak usah dipikirin secara mustalahatnya ya, nggak usah. Yang penting tahu cara pakainya aja. Jadi kalau misalkan dalam ilmu fardu ain, fardu kifayah, kalau belajar ilmu tahsin itu kan fardu kifayah. Dalam satu wilayah harus ada yang mengajarkan. Kalau nggak ada dosa semuanya. Tapi kalau giliran kita pakai, maka menjadi fardu ain. Nggak bisa kita izhar dibaca ikhfa, ya ikhfa dibaca idgham, kan? Qalqalah tidak dipantulkan, huruf goin malah dipantulkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Ya, masih banyak kan kayak gitu? Masih banyak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Masih ada ustaz-ustaz, imam-imam malah, ya. Masih ada ya. Makanya itulah ya, kalian belajar di sini, belajar tahsin juga. Nanti pulang ke kampungnya masing-masing, ajarkan minimal Al-Quran, ya, cara baca Al-Quran. Tahun kemarin kita, beberapa bulan yang lalu kita kedatangan Grand Syekh Al-Azhar, Profesor Dr. Syekh Ahmad At-Tayyib, ya. Ketika beliau datang ke Indonesia, boleh saya bercerita para bapak-bapak sekalian, para ustadz, para alim ulama sekalian. Saya itu cita-cita saya itu saya tuh pengen banget setelah selesai dari sini, saya itu membuat halaqah pengajian anak-anak baca Quran. Itu cita-cita saya setelah jabatan Grand Syekh Al-Azhar. Jadi beliau tuh pengen selesai, pengen buka itu kutab, ya, anak-anak baca Quran. Luar biasa ya, nggak kepikiran seorang profesor doktor Grand Syekh pengen ngajar begitu ya. Masya Allah ya. Kalau kita kan pengen, kalau model anak kan pengennya jadi menteri agama gitu kan, ya kan? Pengennya punya pondok gitu kan ya. Ini Masya Allah pengen buka kutab ngajar anak-anak. Karena khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, the best of you who learns the Holy Quran and teach them. Ya kan? Sebaik-baik kalian, ya. Dari siapa yang mengatakan? Rasulullah, ya. Sebaik-baik kamu, ya kan? Luar biasa ya. Ini kemudian menjadi telak. Kita kadang belajar yang tinggi-tinggi, giliran Al-Quran. Ini kebanyakan manusia di Indonesia ini karena merasa gengsi kalau mau belajar lagi, ya, akhirnya belajarnya yang tinggi-tinggi. Padahal bacaan Quran itu penting, ya kan? Al-mahiru bil Quran ma'as safarati kiramil barakah. Walladhi yaqra'ul Quran wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Kalau yang terbata-bata dan sulit bacanya dapat 2 pahala. Emang cukup di situ? Enggak, selama dia masih belajar. Kalau udah saya dapat 2 pahala nih,
tiap saya bacanya terbata-bata dan salah-salah saya dapat 2 pahala. Kalau nggak belajar mah tetap dosa semua itu. Ya, jadinya dosa. Ya terbata-bata itu dengan sebab dia belajar. Jadi ada poinnya. Jadi hadis itu nggak mutlak itu. Ya. Poin dia ada pengikatnya apa? Mazala fi talabi ilmil qira'ah wa ilmi tahsin wa ilmi tajwid wa sifatuhu wa ahkamuhu. Hakada ya. Nah. Oke, nah ini bisa dihilangkan ya. The man is friendly, he live next to me. The man who live next to me is friendly. The man that live next to me is friendly. The man who was friendly, I met him. The man whom I met was friendly. The man that I met was friendly. The man I met was friendly. The man I met was friendly. Dihilangkan nih. Nggak ada ya, yang langsung. Oke, ini namanya omitting. Nanti kalau di soal TOEFL ada muncul kayak gini, bukan soalnya yang salah, ya, tapi dia menjebak. Ada pola penghilangan. Oke, next. Nah, oke, ya, kita akan minta bacakan kepada Aufa. Aufa 1 sampai 5, kemudian Ainun 6 sampai 10. Ya, oke. Coba foto dulu. Ada tulis dulu ya. Oke. Aufa ntar 1 sampai 5 kan. Ada dulu the student. Oke, silakan kita dengarkan bersama-sama 2 couple kelas kita ya. Aufa nomor 1 sampai 5, Ainun 6 sampai 10. Tinggal dibacakan ya. I met last night was interesting. The man answered the phone was polite. The people who is visiting live on Elm Street. The students who came to class like me the quiz. The man who married my mother is now my stepfather. Okay, number 6. The man whom my mother married is now my stepfather. Do you know the boy who is talking to Anita? I have become good friends with several of the people whom I met in English class last year. The woman whom I saw in the park was feeding the pigeons. The woman who was feeding the pigeons had a sack full of breadcrumbs. Okay, good ya. Oke ya, good. Ini kalau mau dipakai that, pakai that semua, ya. Ya, the woman that I met, the man that, the people that, the student that, the man that, the man that. Do you know the boy that is talking to Anissa? I become good friend with several of the people that I met in my English class last year. The woman that I saw in the park was feeding the pigeons. The woman that was feeding the pigeons had a sack full of breadcrumbs. Itu pakai that semua. Tinggal kita ubah. Yang pakai whom kita bisa hilangkan. Oke? Kalau yang whom nggak bisa, ya. Yang pakai whom mana aja? Who? The woman I met last night was interesting. The man who, misalnya who dan that, ya. Answered the phone was polite. Yang 3 bisa. The people Nadia is visiting live on Elm Street. Nomor 4, the student who came to class late missed the quiz. Nomor 5, the man who married my mother is now my stepfather. What is the meaning of stepfather? Ayah sambung. Ya. Ayah sambung sama ayah tiri apa? Sama aja. Oke. Nomor berapa sih ya? 6, ya. The man my mother married is now my stepfather.
ya, oke ya. Seorang laki-laki yang ibu saya ya menikahinya, telah menikahinya, gitu ya. Sekarang jadi bapak sambung saya. Ya. Nomor 7, do you know the boy who is talking to Anissa? Ya, Abu atau that. I become good friend with several of the people I met in my English class last year. Bisa dihilangkan, ya. Nomor 9 bisa dihilangkan. The women I saw in the park was feeding the pigeons. Nomor 10 nggak bisa. The woman who was feeding the pigeon had a sack full of bread crumbs. Oke, ya, seperti ini. Next, terakhir ini which, ya. Nah, which itu menggantikan it, yang tidak berakal, yang tidak punya pikiran, ya. Kalau kayak singa itu sayang sama anaknya, punya akal nggak? Terus, tapi kok bisa sih anaknya nggak digigit, disayang sama dia? Naluri, ya. Naluri apa? Naluri keibuan. Oh, kirain mau nyebut naluri kebinatangan. Naluri keibuan, ya. Buaya juga begitu, ya kan? Digigit, dibawa, tapi nggak dimakan. Padahal kalau dimakan kenyang tuh, ya kan? Ya kan? Harimau lagi lapar padahal dia makan aja napa anaknya gitu kan? Enggak, ternyata dijaga, ya. Ya. Itu di antara rahmatnya Allah, ya. Allah bagikan satu rahmatnya ke dunia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti akhir kiamat. Allah berikan satu rahmatnya di dunia untuk semua makhluknya, bukan buat manusia doang, ya. Jangan kepedean, ya. Termasuk singa dan harimau tadi sayang sama anaknya, itu rahmat Allah baru satu. Nanti yang 99 di mana? Di akhirat, ya. Oke, ya. Nah, ini kalau it pakai which, ya. Baik dia subjek, baik dia objek, pakai which semua, ya. The river is polluted, it flows through the tower. The river which flows through the tower is polluted. The river that flows through the tower is polluted. The books were expensive. I bought them. Ya, bought bentuk verb kedua daripada buy. Buy, bought. Ya. Nah, dirubahlah itu menjadi which, ya. The books which I bought were expensive. The books that I bought were expensive. Nah, kalau dia sebagai objek, maka seperti whom, ya. Ya, bisa dihilangkan. The books I bought were expensive, ya. Ya, the books I bought were expensive. Oke, ya. Sampai sini, ya. Kita tidak berikan soal, ya. Ana hanya berikan nanti sama Haula lagi. Hilya, Ana berikan satu tes aja, biar di-share ke teman-teman buat dibaca-baca aja. Bukan PR, bukan. Buat baca-baca aja. Nanti pekan depan kita bahas lagi, kemudian kita back to the basic. Bisa kita memperdalam nanti past tense, ya. Tenses, ya. The basic tenses, ya. Ada sekitar 5 atau 6. Kalau enggak, kita bisa masuk ke yang lainnya, ya. Noun clause atau passive voice, ya. Karena di sini hanya satu pekan sekali. Kalau di studi cukup banyak materinya, ya. Tapi insya Allah di sini pintar-pintar, ya. Insya Allah. Terbukti nilainya kemarin lebih tinggi rata-ratanya, ya. Secara rata-ratanya tinggi nih kelas ini, ya. Insya Allah. Oke, ya. Kita cukupkan di sini, ya, dengan membaca hamdalah. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkunna jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.